Min, lu setuju gak UKS tempat bolos enak dan ternyaman? Setuju. Tapi gue gak ngerti kenapa penjaga di UKS di sekolah gue tuh ribet-ribet. Di sekolah kalian juga gak sih? Atau mungkin karena dia udah tahu kali ya banyak anak-anak yang suka bolos pelajaran dan pura-pura sakit ke UKS. Selain UKS, gue tuh ada beberapa tempat bolos yang sering gue kunjungi bersama teman-teman gue kalau misalnya mau bolos pelajaran. Itu adalah kantin, toilet, ataupun masjid. Cuma di antara semua itu yang paling enak sebenarnya adalah UKS. Karena bisa tidur-tiduran, ada kasurnya, ada kipas juga. Jadi kayak adem, enak aja gitu. Sebenarnya masjid juga bisa tidur-tiduran sih. Cuma kadang tuh kalau lagi apes ketemu sama guru yang lagi sholat terus tanyain, kalian ngapain pada di sini, nggak ada pelajaran, pelajarannya siapa? Terus kayak kicep gitu kan. Sebenarnya kalau di UKS tuh nggak pernah ketemu guru, tapi ini bertemu dengan penjaga UKS yang bawaannya tuh curiga mulu. Waktu itu gue lagi pusing ya, lemes tapi mager pulang, jadi akhirnya gue ke UKS aja tuh. Gue minta temenin sama temen gue karena gue nggak berani sendirian nih. Di UKS tuh juga sering nggak sih kayak ada rumor-rumor kalau di situ tuh angker. Nah gue juga, jadi gue nggak berani ke UKS sendirian. Akhirnya gue minta temenin temen gue lah. Kebetulan pas kita masuk ke UKS itu sepi, nggak ada orang, kita doang baru datang. Yaudah kita masuk, kita nyalain kipas, terus kita tiduran. Gue tuh tadinya udah berusaha mau tidur tapi nggak ngantuk, jadi akhirnya main HP dan juga sempet ngobrol sama temen gue ini. Gak lama dari kita ngobrol itu tuh ada yang masuk dan seperti biasa panik kan, takut dikira guru. Ternyata bukan, itu adalah penjaga UKS gue. Dia masuk, dia lihat kita, terus mungkin dia dari luar udah ngedenger kita ngobrol kayak. Jadi pas masuk dia langsung nanya, kalian kenapa? Gue langsung jawab, saya sakit bu. Terus habis itu temen gue ditanya juga, terus temen gue bilang sakit juga. Kenapa temen gue bohong? Padahal dia tuh sebenarnya nggak sakit, cuma nemenin gue. Karena sebelumnya gue juga pernah ke UKS dan temen gue ini bilang pas ditanyain sama ibu-ibu penjaganya tuh, dia bilang dia mau nemenin gue, terus gak boleh, disuruh masuk kelas, nggak boleh ditemenin. Kan gue jadi takut karena kayak hawanya tuh kalau sendirian di UKS tuh kayak menyeramkan aja gitu. Jadi kayak gue nyuruh temen gue untuk kalau ditanyain lu juga pura-pura sakit bilangnya, biar nggak diusir gitu. Itu ibunya bener-bener nanya kayak, emang kenapa yang sakit? Apa yang kamu rasain? Kenapa emangnya kok bisa tiba-tiba kayak bener-bener ditanyain banget kayak penyakit lu apaan? Jadi kayak emang curiga banget. Untungnya si ibunya ini percaya dan dia tidak mencurigai temen gue yang pura-pura sakit ini. Jadi kayak ya udah kita aman. Tapi nggak jarang juga gue kadang suka sama temen gue tuh pura-pura sakit. Kayak bahkan kita pernah pucetin bibir kita pakai bedak jadi biar disangka kayak beneran sakit pucat, dan gimmick menanyakan obat ke ibu-ibu penjaganya biar dikira kita beneran sakit. Jadi tiru guys. Siapa di sini yang punya teman kalau ngomong tuh kadang suka bohong? Iya, sebenarnya rumah gue tuh ada 5 dan mobil gue tuh ada 10. Kemarin juga gue habis pergi dari Singapura dan habis keliling Indonesia juga. Bahkan minggu lalu gue habis ke Mars loh. Kalau lo punya teman kayak gitu juga, berarti lo akan relate sama cerita yang akan gue ceritain. Kembali lagi di ceritain cerita kalian setelah berabad-abad gue nggak cerita. Hari ini gue mau cerita. Ini sendernya kita sebut saja namanya Sabil. Jadi dia ceritain soal temennya yang suka bohong dan suka pamer. Jadi Sabil ini cerita dia punya teman namanya Shiva, dan Shiva ini memang anak orang berada dan dia selalu pamer sama barang-barang yang dia punya. Masalahnya katanya nih orang rada-rada gerot. Gerot apa nih? Mohon maaf. Ada nih suatu hari dimana Sabil ini baru beli kalung, terus dipakailah besokannya ke sekolah. Si Sipa ngeliat, kalung baru nih. Besokannya lu tahu si Sipa tiba-tiba pakai kalung juga. Dan si Sipa ini pamer, terus dia bilang, ini kalung gue harganya 7 jutaan lebih. Yang padahal pas dipegang tuh kalungnya si Sipa sama Sabil sama temen-temennya, lah ini mah bahannya sama kayak 20 ribuan di pasar. Tapi Sabil sama temen-temen ini kagak ada yang berani ngomong gitu. Jadi kayak cuma oh iya bagus ya gitu doang. Terus pernah juga dimana si Sipa ini ngaku katanya dia ini punya 3 rumah, dan satu rumahnya ini ada 3 lantai yang dimana di dalamnya ada kolam renang. Sabil sama temen-temennya percaya aja karena emang bener si Sipa ini emang anak orang kaya. Cuma tau-taunya pas ternyata tahu rumahnya si Sipa ini kagak ada kolam renangnya. Selain tukang bohong, Sipa ini juga ternyata sering ngehina orang lain tanpa berkaca guys. Jadi pernah si Sabil ini disindir sama Sipa karena posisinya Sabil ini memang bukan dari keluarga kaya dan udah nggak punya ayah. Lu tahu Sipa ngomong apa ke Sabil? Udah miskin, nggak punya bapak lagi. Terus Sipa, mulut lu minta bati caplok sama lele. Tapi ya baik lagi, mungkin memang Sabil ini anaknya sabar kali ya. Jadi dia di situ cuma diem aja dan bahkan ikut ketawa. Kalau gue di posisinya Sabil, udah gue tarik tuh bibir. Terus selain itu hobinya juga suka komentarin fisik orang. Jadi tiap ada orang yang lewat depannya si Sipa nih pasti dikomenin, ih mukanya abu-abu, ih hitam. Padahal kalau kata si Sabil nih si Sipa muka juga abu-abu. Dan terakhir kelakuan Sipa yang paling gak masuk akal menurut Sabilnya adalah Sipa bilang dia tuh ke Jawa tapi cuma 1 hari. Jadi Sipa ngakunya dia pergi jam 9, nyampe Jawa jam 12, terus pulang lagi jam 3 sore. Itu Jawa mana ya? Gak dijelasin juga sih. Kalau Jawa Barat mungkin kali ya Bandung. Tapi kayaknya gak mungkin Jawa Barat karena apa? Dia bilangnya dia naik pesawat. Sipa ini juga ngepost video dia naik pesawat yang padahal kalau kata Sabil itu video lama yang dimana waktu emaknya lagi kerja aja dinas. Ya Sabil, kalau menurut gue mah kita harus positive thinking lah ya. Mungkin emang dia saking kayaknya begitu ke Jawa naik pesawat cuma buat makan siang doang, mandinya ntar di Kalimantan, tidurnya nanti di Papua.
Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Tapi yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya, tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai ya, tapi kayak ini harus banget lo liat outfit gue liat outfit lo sebelum kita pakai lebaran. Ya lupa juga menanyakan harganya, jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa, saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma satu baju atau dua baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Lo beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu, pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mamaku kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Sebisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah pas dia nunjukin baju lebaran, dia gantian gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus, berarti lo ngikutin gue. Jadi kemarin pas gue nge-live ada yang nanya, Min lo pernah gak sih dilabrak sama mama? Pernah. Kebetulan gue udah lama gak cerita, jadi mending kita cerita. Oke, kita pindah tempat karena ini cahayanya lebih bagus. Dan mohon maaf banget, rumah gue lagi hujan, jadi kalau misalnya berisik, ya maaf deh gitu. Oke, ini kejadian waktu gue kelas 6 SD. Gue punya satu temen nih yang selalu ngadu ke emaknya. Nggak ngadu, kita pakai bahasa lebih halusnya. Dia selalu menceritakan kegiatan dia di sekolah, permasalahannya. Padahal kayak permasalahan sepele, tapi selalu diceritakan. Pokoknya semua kegiatan dia di sekolah, atau bahkan seluruh kegiatan anak-anak di kelas gue tuh maknya pasti tahu. Dan ini maknya ini tipe-tipe ibu-ibu yang selalu datang ke sekolah tiap hari, koordinator ibu-ibu di kelas gue lah. Suatu hari lagi istirahat, lagi main tepok nyamuk nih, gue, dia sama teman-teman gue yang lain. Nah yang jaga nih teman gue sama dia nggak jaga, jadi kita pas lagi main, pas banget giliran gue lagi mau maju nih buat menghindari. Kalian pada tahu tepok nyamuk kan, jadi ada 2 orang yang jaga, kita harus ngelewatin 2 penjaga ini tanpa kena tepokan dari si yang jaga gitu. Nah pas gue lagi maju kayak gini, dari belakang gue nggak tahu siapa, tiba-tiba ada yang ngedorong gue, dan itu ngerubuhin semua teman-teman gue. Jadi gue posisinya paling bawah, dan itu tanpa aba-aba ya, jadi bener-bener gue nggak tahu sama sekali, tiba-tiba didorong, gue paling bawah, sisanya teman-teman gue dari atas semua. Ya posisinya gue kan cungkring ya, mohon maaf nih, paling bawah itu sakit banget ditindiin. Udah gitu permasalahannya bukan badan gue, tapi ini gue nih, mata gue sama pelipis gue nih kepentok lantai, yang itu sakit banget. Nah di situ teman-teman gue yang nindiin gue nih lama banget kagak bangun-bangun, karena mereka beranggapan bahwa itu tuh bercandaan dorongannya. Terus kayak mereka ketawa-tawa di atas, sementara gue tuh lagi nahan sakit, bahkan gue pengen nangis sumpah di situ. Di situ gue udah gak tahan, gue teriak sambil mau nangis karena emang sakit banget. Gue bilang kayak bangun, berdiri. Dan teman-teman gue baru sadar dan akhirnya baru nanya kayak kenapa Pi? Pas ditanya sama teman-teman gue, di situ gue ngomong sambil menahan nangis ya kan. Gue bilang siapa sih anjir yang dorong, ini sakit banget segala macam, marah-marah. Terus semua teman-teman gue gak ada yang ngaku, mereka bilang kayak gue gak tahu sumpah Pi, gue didorong juga sama yang belakang, gue juga didorong, semuanya bilang didorong. Tuh siapa yang dorong? Sampai akhirnya gue menyadari bahwa yang dorong berarti yang paling belakang, dan yang paling belakang adalah si orang ini kita sebut aja nama samarannya Kaktus. Tapi pas gue tanya, lo kan yang dorong, nggak mau ngaku juga gitu, kayak nggak masuk akal. Masa semuanya didorong siapa? Didorong setan. Di situ gue udah nggak mood main, gue yang kayak langsung duduk dengan muka masih marah gitu karena nggak ada yang mau ngaku. Terus seperti biasa bocil merajuk disamperin lah sama teman-teman gue ini. Gue tuh sampai make sure kayak mungkin emang bukan dia. Gue tuh sampai nanya berulang kali ke teman-teman gue yang belakang gue, belakangnya teman gue lagi, belakangnya lagi kayak belakang lo siapa, belakang lo siapa, belakang lo siapa. Dan emang yang paling belakang gue. Kapan pertama kali lo punya masalah sama orang? Gue, lo tau kapan? Pas TK nih. Ya Allah, lo bayangin aja, gue masih gemes-gemesnya, gue masih piik deh. Pokoknya gue masih lucu, masih imut, bersih hati gue. Ada aja orang yang gak suka sama gue. Jadi waktu itu kan lagi istirahat nih TK, terus main lah tuh di tempat bermain yang kayak segala, ada perosotan, ayunan gitu-gitu. Nah gue tuh mau ke ayunan tuh ada 2. Yang sebelah sini udah ada teman gue duluan nih, yang satu kosong. Gue samperin, baru duduk, terus gue mau nengok, terus gue mau ngobrol nih sama teman gue. Tiba-tiba nih orang cewek nih, gue sebut kali namanya nih, Amel. Awas lo Amel. Sampai detik ini gue nggak tahu lu kenapa ngasuh teman-teman gue biar nggak suka sama gue. Nih terus habis itu Amel datang, terus dia bilang ke teman gue yang
sini aja yuk, jangan di situ, jangan mau main sama dia. Hah? Karena pada saat itu sifat julid gue belum keluar nih, jadi gue cuma bisa diem pas dia ngomong kayak gitu. Emang bener-bener julid. Nih cocok nih jadi pemeran Miska di Cinta Fitri. Nah abis itu berlanjut tuh, dia bahkan ngasih satu kelas buat nggak temenan sama gue. Akhirnya gue ngadu tuh ke kakak sepupu gue, dan ternyata kakak sepupu gue ngadu ke bapak gue. Terus akhirnya bapak gue datang tuh ke sekolah. Datang lah tuh bapak gue ke TK gue, terus ketemu wali kelas gue. Gue masih inget banget tuh wali kelas gue, Bu Tiwi. Ini ada nggak nih temen TK gue? Gue mau nanya apaan sih yang dikasih Amel ke lu pada, bisa-bisanya lu nurut sama dia suruh jauhin gue. Terus akhirnya si Amel nih dipanggil emaknya, terus ngobrol, dan akhirnya dia minta maaf tuh ke gue. Emaknya juga minta maaf sama bapak gue. Keesokan harinya udah kayak biasa lagi tuh, gue udah ngobrol sama teman-teman gue. Terus si Amel nih tiba-tiba di depan kelas nih nawarin permainan gitu yang dia beli, tau gak sih, yang kayak kertas karton, terus ada orang, ada baju, ada aksesorisnya gitu, jadi bisa dilepas pasang, yang dijual di abang-abang kelotokan gitu. Nah dia bilang ada yang mau nggak, terus gue bilang nih, karena gue pikir masalah gue sama dia udah selesai gitu, udah clear. Anjing, suara apaan? Terus akhirnya gue bilang tuh, aku mau dong, gue bilang gitu kan. Terus dia dengan songong ngomong kayak gini, gak mau ah, ayah kamu udah gituin mama aku. Lah gue bingung kan, kayak lo yang salah, lo yang marah. Terus kata-kata dia yang kayak, ayah kamu udah gituin mama aku. Gue tanya, mak lu diapain sama bapak gue sekarang? Orang duduk cuma di depan doang, dihipnotis mak lu sama bapak gue? Enggak. Siapa di sini yang masih kayak gue bingung kalau ditanya soal cita-cita? Gue kalau ditanya gue masih nggak tahu banget jawabannya apa. Tapi satu hal yang pasti, gue nggak bisa banget jadi guru. Gue orangnya nggak sabaran banget. Gue definisi gampang banget tersulut emosi. Kalian tahu video konten gue kemarin yang gue cerita gue dijauhin gara-gara gue nggak nge-tag temen gue di SG gue. Di situ banyak yang salah paham, dikiranya 2021 gue masih SD, padahal di video itu gue bilang 2021 gue bukber SD. Terus banyak yang salah nangkep gitu di situ, dan kayak udah salah nangkep pada so tau. Nah baru dibilang udah emosi lagi gue. Kalian baca sendiri aja komennya. Min 2021 masih SD kah? Ini jawaban gue. Ada lagi nih yang sotoy, SD main IG, WK. Nah terus oh iya, terus juga selain mereka salah nangkep, mereka juga gak mendengarkan dengan seksama. Gue bilang di 2021, sedangkan ad mention itu tau gue 2022 baru ada nih. Kenapa nggak tambahkan mention aja? Ada lagi, tapi kan bisa di tag tanpa dihapus. 2021 SD, sekarang umur berapa anjir? Kalian bisa lihat sangat tidak cocok buat jadi guru dengan kesabaran gue yang tisu ini. Jadi lu bayangin aja nih jadi guru, apalagi guru SD gitu yang muridnya pada suka banget nanya, suka banget omong gitu. Misalnya gue habis ngejelasin terus mereka ada yang nggak ngerti. Bu ulang lagi dong bu, penjelasannya saya nggak ngerti. Terus gue jawabnya kayak gini, ulang-ulang, kamu kira ini video diulang-ulang? Pada dengerin dari tadi malah suruh ulang-ulang. Cuma gak nyampe sehari juga gue udah dipecat tuh kalau gitu ceritanya.